Wilujeng Sunting, budaya Antara TV. Semoga sukses untuk kedepannya dan lebih maju. Ini sebutan Singgasana. Singgasana. Jadi diperkirakan Prabu Siliwangi pernah menggunakan bangunan itu karena ini semuanya serba 5, Gunung Padang dikelilingi 5 gunung. Abah ini, kopi Abah Gunung Padang. Nah, ini racikan kopi lokal yang siap bersaing dengan kopi-kopi yang ada di wilayah lain. Di sini juga ada gula merah ya? Ya, gula semut. Gula semut. Nah, ini madu juga, madu olahan. Madu hutan. Madu hutan. Nah, teh. Sobat Budayantara, naik ke puncak Gunung Padang bukan sekadar menyiapkan fisik, karena untuk sampai ke atas kita harus menapaki 370 anak tangga batu andesit yang curam dan tak rata. Lebih dari itu, kita juga harus menyiapkan mental dan bekal yang cukup. Jangan sampai tubuh kita mengalami dehidrasi, sebab perjalanan ini membutuhkan ketahanan dan kesungguhan. Sesampainya di puncak, suasana terasa mistis. Udara sejuk berhembus lembut, alam nyaman menyelimuti, dan pikiran seakan ditarik mundur jauh ke masa lalu. Di hadapan batu-batu purba yang tersusun rapi, pikiranku pun bertanya, bagaimana mungkin peradaban kuno melakukan hal secanggih ini? Apakah mereka memiliki kesaktian? Ataukah mereka pekerja keras yang tak mengenal lelah? Atau justru mereka adalah orang-orang yang sangat cerdas dengan pengetahuan yang belum kita pahami hingga kini. Untuk apa sebenarnya bangunan megah ini didirikan? Dan siapa sesungguhnya yang membangunnya? Pertanyaan itu menggantung, meninggalkan rasa kagum sekaligus misteri yang menjadikan Gunung Padang bukan hanya sekadar situs purbakala, tetapi sebuah teka-teki peradaban yang terus menantang kita untuk mencari jawabannya. Gunung Padang memukau bukan hanya karena posisinya yang tinggi, tetapi juga karena batu-batu purba yang menyusun struktur di puncaknya. Di antaranya, kolumnar joint andesit, yakni batu andesit vulkanik yang secara alami membentuk kolom-kolom berpola segi 5 atau heksagonal dengan panjang mencapai 50-100 cm. Batu-batu ini dipotong dan disusun secara vertikal maupun horizontal, menandai kemungkinan intervensi manusia. Dalam beberapa celah di antara batu ditemukan semen purba, perekat organik yang telah membatu, memperkuat struktur secara sengaja. Analisis mineral lebih lanjut menyoroti bahwa kolumnar joint rocks mengandung plagioklase dan feldspar, sementara perekatnya mengandung kuarsa dan kaolinit, mendukung kesimpulan bahwa struktur ini dirancang dengan teknik konstruksi canggih. Sejumlah peneliti Indonesia telah menggali lebih dalam soal situs ini. Dr. Dani Hilman Natawijaja ITB memimpin survei geologi dan geofisika antara 2011 sampai 2014.
dan pada 2023 sempat mengklaim bahwa situs ini mungkin piramida tertua di dunia dengan lapisan terdalam berusia puluhan ribu tahun. Namun klaim itu kemudian ditarik kembali karena metodologi dan data tidak memadai. Dr. Andi Faisal Bakti UICI melakukan penggalian dan menemukan setidaknya 3 lapisan teras batu, menandai jejak peradaban kuno yang kompleks. Dr. Ali Akbar Balai Arkeologi menjumpai berbagai artefak potensial seperti alat batu dan struktur pemakaman, serta menemukan pilar pendukung dan struktur bawah tanah yang menambah misteri. EN Mulyana ITB turut berkontribusi dalam penelitian, membantu memahami konteks arkeologi dan geostratigrafi situs. Sejak penemuan kembali oleh N.J. Krom pada 1914 dan kajian awal oleh Pusat Arkeologi Nasional pada 1979, sejumlah lembaga seperti Puspan, kini Puslitbang Arkeologi, Balai Arkeologi Bandung, dan Universitas telah terus mengeksplorasi situs ini. Sobat Budayantara, dengan napas yang masih ngos-ngosan karena kita naik Gunung Padang ini ternyata tinggi. 1, disarankan stamina sehat. 2, disarankan makan dulu. 3, disarankan jangan lupa bawa air minum. Pasti di atas haus. Keempat, disarankan hati-hati dan jangan merusak situs Gunung Padang ini. Kita Sobat Budayantara, kita sudah sampai di puncak Gunung Padang. Ini di puncak Gunung Padang, Sobat Budayantara. Ini kita sudah berada di puncak paling atas. Pemandangannya sangat indah sekali. Nuansanya membawa pikiran kita ke alam zaman dulu kala. Kebetulan sekarang saya berada di Kujang Stone, yaitu sebuah batu yang berukirkan kujang, yaitu senjata pusaka ala Sunda. Ini Sobat Budayantara. Ini diukir membentuk kujang. Apa itu? Pusaka kujang Sunda. Oke, Sobat Budayantara, mari kita eksplor lebih jauh lagi. Sobat Budayantara, kita lagi di atas itu menggelitik, ada tulisan Batu Tapak Maung. Apa sebenarnya Batu Tapak Maung ini? Saya ditemani Kang Hidan dari Yayasan Daaru Zamzam, Kiai Kakmal, sang pengkisah. Untuk kita telisik Batu Tapak Maung atau Tapak Harimau. Ini Sobat Budayantara, ini membentuk tapak harimau. Besar sekali ini. Ini besar sekali.
Ini harimau macam apa ini bisa tapaknya apa itu sampai menggores batu dan tapaknya sangat besar sekali. Nah, barangkali ada yang punya literasi sejarah, mohon sumbangsihnya di kolom komentar. Sobat Budayantara, yuk kita kepoin apa itu yang lainnya. Sobat Budayantara, kita sampai di Batu Kanuragan. Ini konon kisahnya ini tempatnya Prabu Siliwangi untuk olah kanuragan. Ya barangkali nanti ada yang sejarawan atau budayawan yang punya literasi, tolong sumbangsihnya di kolom komentar agar kita lebih luas lagi wawasan kita tentang sejarah budaya dan seni. Ini Sobat Budayantara. Ini bisa dikatakan seperti batu lanang atau lingga kalau Hindu ya, lingga siwa. Kalau Jawa mungkin batu sodo lanang ini. Ini menarik sekali, Sobat Budayantara. Menarik sekali. Setelah Batu Kanuragan, ada yang sangat menarik lagi, yaitu tempat meditasinya Prabu Siliwangi atau tempat pertapaknya Prabu Siliwangi. Udah, kita gas saja menuju ke tempat meditasinya Prabu Siliwangi. Nah, Sobat Budayantara, kita sudah sampai di puncak Gunung Padang. Ini tempatnya Prabu Siliwangi bermeditasi. Pasti kalian penasaran ya. Langsung aja kita cek dan recheck fakta tempat meditasi Prabu Siliwangi. Bapak, kami dari Budayantara TV mau kenalan dulu Bapak. Iya, boleh. Namanya siapa Bapak? Saya perkenalkan nama Denny sebagai juru pelihara situs megalit Gunung Padang, Cagar Budaya. Sebagai juru pelihara ya? Iya, juru pelihara. Berarti sudah diangkat jadi PNS. Sekarang sudah ada ya Bapak, terjamin ya untuk juru-juru pelihara itu. Iya. Bapak bisa diceritain seperti apa sih sebenarnya Gunung Padang ini? Gunung Padang ini sebenarnya dari dahulu sampai sekarang itu tempatnya khusus ada 2 jalur. Apa itu? Pertama wisata dan kedua wisata religi.
wisata religi Ya, ya. jadi untuk orang yang suka di meditasi atau berdoa itu sebelum naik maksimal cuci muka atau wudhu dulu di Siap. bawah. Dan sebelum itu Gunung Padang ini dari dahulu udah namanya Gunung Padang. Dari dulu kala ya, bukan ditemukan ini jadi Gunung Padang tidak. Jadi artian Gunung Padang itu terang. Dalam bahasa di sana kan ada nama Jabal Nur. Iya, Jabal Nur. itu kalau diterangin kan sama terang, gitu, Terang, atau dalam- Padang. Padang terang, caang. Terang. Nah, Nah, terus lagi Gunung Padang ini dari dahulu sampai sekarang juga tidak ada yang melaporkan. Cuman orang Belanda mencatat gitu, keberadaannya tahun 1914 Senjikrum itu orang Belanda. oh berarti ini Cuman mencatat ya, dulu sudah ditemukan Belanda Iya. ya, sudah dicatat sama Belanda ya. tahun 1914. Lalu kalau dilaporkan sama 3 warga, kebetulan Pak Sumap, Andi, Pak Jana Apidin tahun 1979. 1979 dilaporkan oleh 3 orang. 3 orang. Ya, Pak Sumap, Pak Andi, Pak Jana Apidin. Pak Jeno Abidin ya. Nah, itu kebetulan pekerja juga di sini dahulunya. Dan kebetulan Pak Suma almarhum itu kakek saya, RT. Oh, Pak Andi merangkap juru kunci atau jadi kunci. kuncen. Siap. Pak Jana Abidin tetap penilik guru waktu itu. Jadi kebanyakan orang yang datang ke sini itu secara ada kemauan atau istilahnya ada istilah undangan batin. Undangan batin, siap. Jadi intinya ya kesininya kita itu silaturahmi. Siap. Jadi silaturahmi itu bukan silat. Silat itu silaturahmi sebenarnya. Jadi bukan orang yang jadi jago atau jawara Jawara. menindas orang yang kecil atau yang tidak mampu, bukan untuk pembela yang tidak mampu atau orang yang istilahnya membutuhkan kita. Kalau kitanya punya di pencaksilat itu. Oh ya. Ngomong-ngomong itu ada tulisan apa itu yang paling atas ada benderanya itu apa Pak itu Pak? Yang terakhir itu namanya Singgasana. Singgasana. Singgasana itu diperkirakan menurut orang setempat ini dari leluhur atau orang tua dahulunya sebutnya Singgasana. Singgasana. Jadi diperkirakan Prabu Siliwangi pernah menggunakan bangunan itu. Tapi bukan Prabu Siliwangi yang membangun. Prabu Siliwangi cuma tempat pernah singgah. Pernah Kayak singgah. kita mungkin dari Cianjur ke Jakarta ke Bali kemana gitu kan. Oh, Artian siap. namanya seperti Ujang Bustomi itu namanya. Tapi kalau di sana ganti beda nama. Kalau di sini Jaka, di sana kan Joko seperti itu. Oh, siap. Jadi ini cuma patilasan. Terus tadi saya juga menemukan sebuah batu Kujang Stone. Nah, itu gimana itu Pak? Kujang, ceritanya? Kujang itu artian kalau di sini khas pusaka Jawa Barat. Bisa ke Jawa Kalau Barat ya? kalau di sana mungkin sebutannya ada keris atau rencong. Iya. Jawa Tengah, Jawa Timur ke sana gitu. Kalau di sini mah Kujang itu kukuh karena janji. Oh, kukuh kali janji ya. Kalau punya janji kita harus tetap ditepati. Tepat ya. Kadang-kadang kan kita kalau Kujang itu kuujang, kalau di bahasa Sunda mah Kujang itu ujang. Nah, Kujang dan Nyai. Kujang dan Nyai itu perempuan atau wanita. Gitu. Jadi ada simbol filosofi semua juga. Jadi sebelum bisa mengatakan ibu kan kita juga belajar dari orang tua Siap. dahulunya. Ya, Nah, kedua guru. guru. Guru itu beda-beda. Ada guru matematika, guru IPA, guru IPS, guru ngaji, guru silat, guru apa aja, guru untuk istilah perdagangan. Bisa juga kan ada guru gitu. Tapi guru yang pertama tetap salah satunya ibu dan bapak kita. Jadi maka sebutannya ibu, dan baru bapak. Siap. Jadi artian filosofi simbolnya cuman simbol. Jadi ini bukan saya mengatakan di atas ini 5 Islam, bukan filosofinya. Jadi bisa masuk ke lambang negara kita Pancasila 5. Ya. Mungkin bagi orang yang beriman melaksanakan yang 5 waktu. Kalau ke bahasa orang tua atau sesepuh dahulu menyebutnya 4 ke 5 pancar seperti Iya. itu. Jadi bukan di sini, wah saya mah ini udah Islam mau sembahyang, ya silakan aja. Saya mah nggak mau bermeditasi, ya silakan aja. Mau bermeditasi ya boleh aja. Karena ini semuanya serba 5 Gunung Padang dikelilingi 5 gunung. 5 gunung ya. Ya pertama tuh gunung namanya itu Emped. Gunung Empen. Emped. Terus? Kedua sana itu namanya Gunung Karuhun. Karuhun. 3 Gunung Batu. 4 ini Gunung Gunung Batu. Pasir Malang. Pasir Malang. 5 Gunung Melati Kramat. Jadi 5.
Oh. Orientasi ke sana 5 lagi. Ini ada Gunung Batu, 2 Gunung Masjid Bogor, 3 Gunung Kencana, 4 Gunung Gede, yang kelima Gunung Pangrango. Dan ini teras 1, 2, 3, 4, 5. Terasnya juga 5. Jadi ini bukan candi atau piramid. Namanya lebih cenderung ke lebih tua, namanya punden berundak. Jadi ada 5 tersaring. Punden berundak. Berundak. Serba 5 ya. Iya. Jadi Berarti ada 5 undakan ya. Iya. 5 tahapan, 5 trap itu. 5 trap. Kalau bahasa kitanya Teteraja ini Cakambalan Sundanya. Yang kedua Jakarta atau Bandung menyebutnya punden berundak. Nah, luar negeri step by step. Step by step itu tahap demi tahap. Gitu. Itu kembali lagi ke simbol kujang itu benar sudah ada dari ditemukan Pak ya, bukan Iya, buatan bukan. yang ini ya. Udah ada di zaman dahulunya, udah ada itu relief. Relief, siap. Tapi tulang benulang tidak diketemukan, cuman ada relief. Relief kujang, terus juga ada. Ya itu tadi ada batu maung itu gimana Bapak itu? Maung itu kalau di sini injakan kakinya maung itu manusia unggulan. Manusia unggulan yang filosofinya seperti kita sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, nanti kuliahan kan jadi maung. Siap. Jadi teman maung itu manusia yang artinya udah bersih lah. Jadi pola fungsi ke Gunung Padang ini bukan artian banyak yang negatif tapi positif. Dengan 5 itu apalah gitu kalau bagi artian kita, tapi bukan membawakan ke agamanya. Itu di bidang cagar budaya atau filosofi ya budayanya. Terus ini untuk saya dengar penelitian masih berlanjut Bapak ya? Masih berlanjut dan mungkin akhir September atau Oktober lah nanti ada sesuatu yang mau diumumkan ya? Mau diumumkan atau diungkap lah. Mau diungkap ya? Oke. Tapi tidak istilah ininya ditembus atau dirusak. Iya, siap. Diperbaiki lah. Kebetulan Budayantara TV ini kan konsentrasi tentang budaya, Iya, budaya. tentang budaya, ya seni ataupun sosial masyarakat lah, Nusantara terutama itu. Nusantara. Terus untuk orang-orang yang jauh pengen ke Gunung Padang ini waktunya dibatasi atau gimana Bapak? Kan kadang-kadang mungkin dari Malaysia, dari Papua atau pokoknya Nusantara ini tiba di sini jam 11 malam, jam 3 pagi. Apakah boleh naik atau gimana itu? Ini sebenarnya untuk wisata nyampe paling lambat lah jam 5. Jam 5 ya untuk wisata. Tapi untuk religi malam itu nyampe 24 jam. Oh, untuk religinya. Dan mohon maafnya hari Jumat itu nyampainya atau masuknya jam 1 siang. Jam 1 siang. Karena pengelola atau pegawainya di sini itu istilahnya paginya kerja bakti atau istilahnya ya bekerja, semua orang yang di sini bekerja. Jadi untuk pengunjung atau pejarah itu jam 1 kalau hari Jumat. Kalau hari weekend nggak ditutup. Siap. Bisa. Ya, Sobat Budayantara mungkin kalau berkunjung kalau hari Jumat agak siangan dikit. Iya, jam 1 lah. Jam 1 lah, habis Jumatan karena pagi semua pengurus masih ada kerjaan bersih-bersih atau perawatan. Ya, perawatan. Makanya kalau bisa jangan diganggu, kalau biar bisa lebih enak, bisa ngobrol dan pelayannya lebih oke gitu Bapak ya. Iya, betul. Ini kalau biasanya rame hari apa Bapak? Sabtu Minggu rame ya. Sabtu Minggu. Tapi untuk wisata religinya religi Selasa malam Senin malam Selasa. Senin malam Selasa. Jumat. Atau malam Jumat. Ada apa itu Pak? Kok berdoa tawasulan. Pada tawasulan ya. Apakah mensiratkan malam Selasa tano ada sejarahnya atau gimana itu? Ya, sejarahnya udah dari dahulu juga malam Selasa sama malam Jumat. Tapi tiap malam juga ada yang lebih banyak ya. Biasanya malam Selasa atau malam Jumat. Siap. Terus untuk mungkin untuk naik itu dikenakan ada karcis atau gimana Bapak? Ya sama, kadang-kadang kalau malam itu dipinta 10.000 untuk yang jaga, kalau siang 5.000. Oh, kalau bedanya gitu. Siang 5.000, kalau malam 10.000. Oh, siap. Sobat Budayantara, murah sekali itu untuk perawatan dan sebagainya. Untuk sebesar ini tiketnya sangat murah ya itu. Itu saya tahu kok
baca ada homestay itu gimana Bapak? Ya, saya misalnya orang yang di sini tuh mau religi atau sebelum naik ke Gunung Padang mau nginep dulu atau istirahat dulu lah. Istirahat. Itu di Homestay Bu Ai, Homestay Gunung Padang ada lah. Ada. Ketik ada berapa? Hampir 15 rumah lah. Oh, hampir 15-an rumah ya. Oh, siap. Jadi kadang sama warga, masih sama warga. Gitu. Nah, ini sobat Budayantara, kalau ke Gunung Padang nggak usah khawatir untuk nginap dan sebagainya. Ada homestay-nya ternyata. Homestay Bu Ai lah. Terus di atas ada warungnya atau gimana? Ada kantinnya atau gimana? Ada kantin, tapi itu harus dipesan kalau kantin. Oh, siap. Ada juga kantin. Jadi tapi harus dipesan dulu ya. Jadi nggak usah khawatir kelaparan atau kehausan dan sebagainya. Kalau mau asik-asik sini, mau mengulik lebih dalam ataupun wisata religi, pokoknya pendatang dibuat senyaman mungkin. Mungkin ada pesan-pesan untuk para pengunjung Bapak. Pesan-pesannya di sini tuh karena ini udah cagar budaya. Gitu. Iya. Pertama, jangan menggeser-geser batu sembarangan. Satu, jangan menggeser batu sembarangan. Dua, duduk di batuan yang berdiri. Duduk. Batuan kayak itu menhir kan. Iya. Jangan diduduki. Karena banyak orang yang tidak tahu dia duduki. Dan menyebutnya ada apa, kadang-kadang ada bismillah atau ada apa harapan Allah, bukan. Artiannya itu kan sudah sebutannya ini cagar budaya. Jadi udah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Jadi takut roboh itu aja, bukan ada jin atau ada penghuninya gitu. Lebih untuk menjaga ya Pak, biar lebih menjaga, biar nggak rusak, biar nggak roboh dan sebagainya itu. Jadi kalau ke sini itu ke Gunung Padang, silahkan kunjungi, datangi dan lestarikan ya, siap untuk kita dan semuanya. Karena kalau sama petugas itu mungkin bisa untuk semuanya bersama-sama. Karena mungkin kita itu sekarang masih bujangan, nanti kedepannya kan punya istri itu nanti juga punya anak gitu. Iya, siap. Mungkin kalau bapak jadi kakek gitu kan. Maksudnya gitu. Jadi ini jangan sampai hilang. Kan kalau diduduki, apalagi kalau di batunya diambil, jangan itu udah ada istilah ini mah dipelihara. Terus jangan lupa lagi membuang sampah sembarangan. Ya itu. Membuang sampah sembarangan. Terus lagi ya mungkin norma-norma etika kitanya harus baik. Ada pantangan atau gimana gitu Bapak kalau naik ke sini tuh? Pantangan dan ininya ada juga orang-orang bagi wanita ya. Bagi wanita? Terlambat bulan, siap. Bulan itu jangan sampai masuk sebenarnya. Itu karena ini sakral. Sobat Budayantara, bagi wanita yang sedang berhalangan haid, kalau bisa jangan masuk ke Gunung Padang karena tempat yang disakralkan ya, atau tempat yang disucikan lah. Untuk masyarakat setempat itu. Untuk generasi muda Bapak, pesan-pesannya sama generasi muda. Ya buat generasi muda juga mungkin ya, sekarang ini kan istilahnya Sunda itu mau maju lagi. Ya pertama ya mungkin buat anak-anak muda juga harus merasa bangga kita sebagai bangsa Indonesia lah Pak. Menjadi orang Indonesia itu banyak kekayaan dan ininya juga, karena sebenarnya pengusahaannya ya banyaknya di kita, tapi kitanya aja yang belum benar-benar mau bekerja. Nah terus lagi yang keduanya, anak-anak muda sekarang ini kan kebanyakannya lelet atau maunya langsung instan. Padahal sebenarnya bukan instan, itu bukan begitu. Kalau kita datang ke Gunung Padang, contoh nggak bawa kompor, gas, air dan kopinya, di sini bisa ngopi ke kita nggak bisa kan kalau nggak ada warung. Jadi kalau kita bawa ke sini alat perlengkapan, insya Allah bisa ngopi-ngopi gitu kan. Siap. Kalau nggak bawa alat nggak mungkin kan. Jangan cuma niat itu sambil melaksanakan. Seperti kita mau merokok jarum coklat, harus ada jarum coklat yang harus baru kita isap, baru rasanya jarum coklat. Kalau cuma niat mah nggak ada itu rasa jarum coklat atau jarum super atau rokok Samsu juga gitu, gudang garam. Kalau cuma niat, jadi niat itu harus sama buktinya. Siap.
Terima kasih Bapak. Kita Budayantara TV sangat mengapresiasi tempat situs megalitikum nggih. Gunung Padang, budaya Gunung Padang. Kita berkomitmen juga untuk mengabarkan budaya ke dunia. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Peneliti kan cuma itu nggak jadi kan tutup tuh. Zaman SBY sempat diteliti cuma nggak dilanjutin dengan alasan tidak ada anggaran. Alhamdulillah kita sudah sampai di atas. Kita sudah wawancara dengan sang juru kunci. Orangnya sangat baik, sangat humble, sangat terbuka dan mensupport Budayantara TV. Kita turun tangga dengan pelan-pelan karena walaupun masih muda ternyata napasnya ngos-ngosan. Ini Sobat Budayantara, ini batu masih batu asli nih. Sahabat Budayantara, sumbangsi Anda tentang literasi situs Gunung Padang sangat kami nantikan di kolom komentar. Setiap masukan dan tambahan pengetahuan dari Anda akan membuat konten ini semakin hidup dan budaya kita semakin kaya. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya dalam penyampaian kami. Mari bersama kita terus kabarkan budaya kita pada dunia. Budayantara TV, etalase budaya Nusantara untuk dunia. Alhamdulillah teman-teman Budayantara TV, kita udah di bawah cagar budaya, situs cagar budaya Gunung Padang Cianjur. Ada sisi lain nih, selain kita ngomongin cagar budaya dan batu-batu purbakala yang ada di atas, kita sempat ke bawah, mampir ke warung, ngobrol. Kekuatan pelengkap dari cagar budaya itu adalah UMKM-nya. UMKM di sini adalah warga sekitar gitu loh. Kebetulan mampir di warungnya Teteh Tesit. Hah? Teh Siti. Oh, Teh Siti Namina. Oke. Teh Siti, ya kebetulan Teh Siti di sini depan pas cagar budaya Gunung Padang. Dia buka warung kopi dan di sini ternyata nggak urusan kopi aja. Banyak ada ini nanti Teh. ayat teh, Teh ada gelas. kopi Abah ini, kopi Abah Gunung Padang. Nah, ini racikan kopi lokal yang siap bersaing dengan kopi-kopi yang ada di wilayah lain. Di sini juga ada gula merah ya, Ya, gula are- semut. gula semut. Nah, ini madu juga, madu olahan, Madu hutan. madu hutan. Nah, teh, kalau di sini ramenya kapan sih teh? Sabtu Minggu. Satu minggu. Nah, tanggal-tanggal merah aja. Biasanya yang di sini yang paling banyak apa teh pengunjung teh? Lokal aja sih. Oh. Tapi bule-bule ada ya? Ada. Kan Tiap udah, hari ada. kan udah mulai ngetop ini Iya. se antero media sosial. Iya. Nah, kalau di sini nyampe malam istirahatnya di mana teh kalau? Kalau itu di homestay kita punya 15 homestay. Kalau yang smart smart itu ada cuma satu. Oh, kalau ini biasa di Iya, sekitar di sekitaran bawah. rumah ya. bawah warga di bawah Warga. Gunung Padang gini. Itu berapa semalamnya teh? Semalam itu kalau yang smart itu 350-an. Kalau yang biasa itu 250 per makan pagi. Oh, udah makan juga. Iya. Jadi Satu kali 250 makan. udah makan ya. Iya. Oh. Kalau di sini tiket masuk berapa teh? Tiket masuk itu 10.000, dari Pemda 5.000, tiket dari Perdesnya 5.000. Oh, jadi 10.000. Jadi buat dua ya. Iya. Pertama buat Pemda, yang kedua buat buat Perdes. desa. Iya. Jadi wisata desa juga terjaga ya, Iya. masyarakat sekitar. Masyarakat Selain di sini ada ini nggak sih teh? Kesibukan atau kegiatan-kegiatan di area Gunung Padang itu? Paling hari Jumat, Jumsih. Jadi Pokdarus itu bersih-bersih. Pokdarus. Iya. Kelompok Kelompok bergerak pada sadar wisata. wisata Gunung Padang. Oh, parkir dikelola sama masyarakat ya? Iya, masyarakat. Kalau di sini berarti Pokdarwisnya yang bergerak ya? Iya, menjaga. bergerak.
Terus Sejauh mana teh keterlibatan pemerintah daerah terhadap situs ini? Ini kan sudah jadi cagar budaya nasional ya. ya, Tadi saya masuk ada pelangnya Kementerian Kebudayaan, berarti negara juga ikut dalam menjaga keberadaan cagar budaya ini gitu. ya. Nah, ini di sini udah sering banyak nggak deh dikunjungi sama tokoh-tokoh nasional teh? Sama Menteri Pariwisata sudah ke sini. Udah Menteri, ya, Bu Menteri ya Pak Bu? Bapak Menteri. Oh, waktu Pak Menteri ya. Oke. Yang baru itu siapa ya? Lupa namanya. Oh, Pak Menteri udah sampai sini Ya, juga. udah. Oh. Ke sini. Terus saya dari ini produksi apa teh? Bisa terakhir nggak teh? Ini dari produksi nih situs Gunung Padang. Kalau dijual berapa harga itu teh? Ini harganya 25.000. Oh, paketan ya? Iya, paketan. Oh, jadi Ini paket 20, gula, ya, paket sama gula ini sama jadi kopi. 50.000. Oh. Kalau ini gula aren satu bonjor 30.000. Oh. Kalau Kalau tehnya 15.000. Kalau gula ininya madu olahan, madunya, madu hutan ya? ya madu hutan 180.000. Berarti memang teman-teman UMKM juga menyokong keberadaan Iya. cagar budaya, mereka punya usaha sendiri ya. Dan kalau mau pesan liwet itu satu porsinya 25.000. Ada ayam biasa. Oh, catering ya, Bu? Iya, buat catering. Nggak bisa mendadak berarti ya harus. Iya, kalau liwet itu harus pesan dulu sama catering. Nah, itulah keberadaan cagar budaya ternyata punya dampak positif terhadap usaha lokal, kemudian warga sekitar. Jadi ya pengaruhnya positif sih, di mana desa wisata dan cagar budaya itu membangun satu tradisi kemandirian warganya gitu. Teh, ada pesan nggak teh buat teman-teman yang di luar Cianjur untuk mampir ke sini? Teh. Ya, untuk apa ya? Untuk biasa memperkenalkan cagar budayanya. Oh, geng motor banyak kan anak Banyak. motor ya? Touring ya? Touring. Oh. Udah pada tempel. Oh, nempel. Oh, jadi mereka stikernya kalau udah nempel sini, stikernya sini berarti Iya. udah sampai ke sini ya. Iya. Oh. Seru tuh kan? Banyak, ya. Nah, jadi di balik konteks berwisata sejarah juga ya ada hal yang menarik yang kita bisa angkat dan kupas ya. Teman-teman, bersama Teh Siti dari Cagar Budaya Gunung Padang Cianjur, Mas Jo untuk Budaya Antara TV.